Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nyampe mana? Man nadhara fi wajhihi, man utawi sapa wonge iku nadhara lamun ningali sapa man fi wajhihi ing dalem wajahe Gusti Nabi, alimah moko weruh atau ngerti sapa man annahu ing sak temene wajhahu iku laisa ora ono, iku laisa ora ono iku biwajhihi ing dalem wajahe Gusti Nabi, iku biwajhihi ing dalem wajahe Gusti Nabi opo kadzabun akeh goroe, opo kadzabun akeh goroe. Wa kana lan ono sapa Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam iku laisa ora ono sapa Gusti Nabi iku bi ghammarin, iku bi ghammazin kang ahli goro, wala ayyabin lan ora kang ahli nacat-nacat, wala ayyabin lan ora kang ahli nacat-nacat. Idza surrah ing dalem nalikane bungah sapa Nabi, fa ka'anna wajhahu moko koyok-koyok satuhune wajahe Gusti Nabi iku qit'atu qamarin sak cuwelane rembulan, iku qit'atu qamarin sak cuwelane rembulan. Wa idza kallamah lan ing dalem nalikane dawuh sapa Gusti Nabi annasah ing menungso faka'annama yajnuna moko koyok-koyok ngunduh sapa nas, faka'annama yajnuna moko koyok-koyok ngunduh sapa nas min kalamihi sangking dawuhe Gusti Nabi ahla samarin ing luweh manise buah, ahla samarin ing luweh manise buah. Wa idza tabassamah lan ing dalem nalikane mesem sapa Nabi, tabassamah moko mesem sapa Nabi an misli habbil ghamami sangking padane udan es, sangking padane udan es. Wa idza takallamah lan ing dalem nalikane dawuh sapa Nabi faka'annama durru moko koyok-koyok sak temene inten iku yaskutu ceblok apa ad-durru, iku yaskutu ceblok apa ad-durru min dalikal kalami sangking mengkono-mengkono dawuh, sangking mengkono-mengkono dawuh. Jadi seperti yang dijelaskan tadi sore, ketika Rasulullah itu mendapatkan kedoliman dari orang lain yang mengarah kepada pribadinya,
maka Rasulullah itu akan memaafkan, karena beliau itu memang memiliki sifat al-ghufran, gampang nyeporah dikebe teka Rasulullah. Akan tetapi ketika persoalan hakullah, hal-hal yang berhubungan kelaban hak Gusti Allah itu diremehkan, bahkan dihina, maka tak ada satupun orang yang melebihi Rasulullah dalam hal kemarahannya, dalam hal belis Gusti Nabi. Jadi masyhur gitu ki. Dulu itu ketika para sahabat mendengarkan sabda Rasulullah, itu semuanya itu terdiam, betul-betul diam, tidak ada pergerakan sama sekali. Bahkan banyak para ulama yang mengatakan wa idza takallama faka'annama ala ru'usihimut thair. Ketika Rasulullah itu bersabda, maka seolah-olah di atas kepalanya para sahabat itu terdapat burung yang ketakutan untuk terbang. Artinya begini, dimin ketika Rasulullah nikah melakukan khutbah, menyampaikan sebuah ilmu, para sahabat itu betul-betul serius mendengarkan kan? Karena ketika sedikit pun membuat kesalahan seorang sahabat, maka Rasulullah langsung marah sehebat-hebatnya. Bahkan dikatakan marrat ainahu, sampai kedua mata beliau itu memerah. Ini ketika khutbah. Karena persoalan ilmu itu persoalan seagung, bukan persoalan main-main gitu ki. Makanya sampai masyhur dalam khutbah yang biasa dipakai oleh kalimat yang dipakai oleh Bilal pada saat sebelum Jumatan itu diambil dari hadis Rasulullah, yaitu napa kasah idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad laghawt. Dalam persoalan khutbah itu Nabi mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mendengarkan dengan serius, yaitu dengan isgha. Isgha itu pancen konsentrasi ungu kan. Pancen tak nibanian. Bahkan orang yang melakukan ihsan pada saat itu melakukan kebaikan, yaitu menegur orang yang berbicara, ansit, itu disalahkan sareng Rasulullah. Beda orang omong kemudian orang penggir ni kan ngengaen cek omong neneng, itu pun keliru. Mengatakan jangan berbicara atau diamlah, itu keliru dalam hal itu. Artinya apa? Dalam persoalan-persoalan yang berhubungan kelaban Gusti Allah, akadia ilmu, ini persoalan serius. Jangan sampai diremehkan kelaban perkara-perkara yang tak penting. Dan ini sangat hak sekali. Jadi tegangnya luar biasa para sahabat itu ketika Rasulullah sedang ceramah. Makanya banyak sedang-kadang para masyayikh yang torekohnya betul-betul nekuk ke Kanjeng Nabi. Termasuk salah satunya di pondok pesantren Al-Falah Peloso itu, ketika ada pengajian umum. Ini pengajian umum, bukan pengajian forum, pengajian kitab semacam ini. Ini ke pengajian umum kan. Ketika masyayikh sudah memasuki panggung, memulai ceramah, semua santri itu diam, sobung seumum. Dan posisinya pada saat itu tegang. Hanya bisa tertawa ketika bunda para masyayikh menuntut untuk ketawa, yaitu persoalan rocoh. Dan ini sangat-sangat hak semacam itu. Jadi nak kena santri bedah dedang pondok, bedah dedang sekolahan, pendidikan kama bisaos. Ketika guru mengajarkan ilmu, sampean kudu serius. Karena pada saat itu momen yang pas untuk kamu lakukan adalah keseriusan.
napa boleh ilmu saya ajarin guru ni berhubungan kelaban keselamatan panjenengan dan akhirat. Ketika ngaji misalkan, alhamdulillah akan toh insyaallah semuanya ini keberatan ketika ngaji. Faktornya satu, saya tebak ya. Ketika ngaji di situ kudu serius. Atau lesokuni langsung gigiring kan. Benikeng karena kasar, benikeng karena takut ergein. Tapi karena ilmu yang disampaikan ini berhubungan kelaban keselamatan kulban panjenengan. Nikah ilmu yang suci, artinya ilmu yang suci betul-betul mempererat hubungan kulban panjenengan kelaban syariat. Makanya ya ketika serius kudu serius. Begitu juga torekoh Rasulullah dalam mengajarkan ilmu. Ketika Rasul itu khutbah seperti yang dijelaskan tadi, ini kan Masya Allah, sahabat ini kan diamnya Masya Allah, tegang hanya pada saat itu. Kula sempat ceritain salah sitong ustad tugasan sebedeneng ebleduh nikah hak nikah kula ngeding lagi langsung nikah. Ini dari takzimnya santri terhadap ilmu. Nikah terhadap ilmu ki. Ketika ke almarhum al-maghfurlah ke Toha Khozil itu turun dari masjid atau ketika beliau sedang bersantai, semua santri yang gaduh pada saat itu, sebelum kerja, sebelum jagungan, bahkan berdengut sengocak salah sitong santri, cek sangkengah tepan ni kebedah cap-cap nakran, aing sebenarnya keran itu nyap-cap, pasti ekeding cap-capan dari sepena bodoh. Apa yang dilakukan santri ini kebeni murni ngormat ke Toha, tapi murni ngormat napa seika endi ke Toha, napa ilmuna. Sedang-kadang di situ ketika kita mengaji, kita berada di satu acara pengajian, mubalik nikah ada bu, kuleban panjenengan kadang sibuk, abahas lain ebebe. Sedang-kadang kita di situ sibuk melakukan aktivitas yang sama sekali mengganggu terhadap penyampaian dari masyayikh semacam itu. Ini sangat mengganggu dan bahkan ini bisa berpotensi menghilangkan keberkahan ilmu. Sampai salah sitong ulama itu ada yang mengatakan, ini masyayikh Jawa Tengah, kebiasaan beliau ni menlebu ke kelas, kemudian pada santri telat ni kebiasaan salaman. Karena posisinya tojun guru ni bedeneng lurus labeng, jadi selebet tanpa salaman kan canggolan. Tapi santri saya banyak akal biasa sengaja telat maknanya bisa salaman. Nah itu tidak terima, beliau marah, bahkan sangat-sangat marah ketika pada santri telat terus salam ke guru. Kenapa? Karena yang paling berhak untuk mendapat salaman kelaban guru itu santri saya tak telat, aslinya demikian. Sementara pada saat eksisnya pembelajaran itu dimulai, dia datang dengan terlambat mengganggu fokusnya para santri menerima ilmu yang telah disampaikan. Arki kadang arbu tanang guru, tepakan. Semua itu dilakukan bukan karena kekasaran guru, bukan. Beliau mendidik, mentakdib santri, makna bisa ngormat kemuliaan ilmu. Jadi ke santri kudu fahamin, men beda guru betul-betul aja kesampian dalam ngaji, dalam sekolah, dalam menyampaikan, harus sampean serius, tidak boleh nolah-noleh. Maka itu sebagai didikan adab kesampian, makna sampean bisa ngeregain ilmu saya sampai lagi. Faham maksudnya? Dan memang tidak enak semacam ini, tidak enak kan? Apa boleh jadi santri? Tuntut kudu memperhatikan aku. Sementara keterangannya tidak ada lucu-lucunya, wah tambah
banyak atuh ya Allah bila setoran Gusti areng-areng nunduk sekuni peceplos kemarin man santri timbin sampean coba perhatikan kedingaki teu bener orang-orang sepola mbak ketika ngaji Quran itu ketondu nyaman ketondu itu bukan ikhtiari tapi pancen apa nyaman ki ikroh itu sebagai paksaan abah ini ketak terote hidung tapi pancen ketondu tapi menbajen ngaji pas nunduk zaman dimin pendidikan zaman dulu langsung kan biar sareng kiai sampai janji elang ketondu dah itu bukan kejam seorang kiai tapi adidik bahwa di momen itu momen serius pancen ketondu sebelumnya harus dipersiapkan tedung pecokop semacam itu gitu. Nika Rasulullah semacam itu. Wa idza duyya haqqullah lam yakum ahadun li ghadabi. Man ra'ahu badihatan haba. Man ra'ahu badihatan haba. Siapapun yang memandang Rasulullah pertama kali jatuh pandangan itu dia pasti gentar, takut ke Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena Rasulullah ini kan diwibawa raja. Karisma si raja. Padahal sambian kan etoleen kancan ben etoleen Pak Jokowi ini kan beda rasanya akhirnya betul kancan sambian atau le ke sambian biasa aja makanya mantelik pancen biasa aja tapi men sampean elerek Pak Jokowi sebagai orang nomor 1 di Indonesia itu rasanya merinding sampean beda apa mak jelingkang kok tak usah kan Rasulullah jeling keturunan baginda Nabi para habaib Habib ketika memandang sampean 4 mata coba kayak apa perasaan sampean merinding kan kuy orang saya tak kuat jantungnya teroger ntar jeding cukemi kan apa boleh apolong sareng para habaib tanpa penghalang apolong langsung jenet-jenet bedondo karena sakingnya teka ini kebayangkan Rasulullah orang nomor 1 di alam semesta benih di Indonesia kan? Di alam semesta akan tetapi keistimewaan Nabi Muhammad menejlingaki pertama nikah abe nikah takut tapi semakin dekat dengan Rasulullah kita semakin cinta tambah adem kadang orang nikah ajling pertama takut sahar kan tambah semak tambah ngeter tambah semak tambah saban beda-beda karena pancen bawaannya takut man Rasulullah tidak ketika beliau itu diundang oleh orang miskin ajabah maka Nabi pasti bergegas untuk mendatangi undangan tersebut yaqulul haqqa walau kana murran Nabi Muhammad itu ketika berbicara kebenaran itu sangat-sangat berani walaupun kebenaran itu dirasa sangat pahit dalam perasaan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu senajan beknya ke enka orang tapi perkara sampai yakini ke bener maka Nabi Muhammad tidak gentar untuk menyampaikan itu dan ini harus dimiliki oleh kita semua yang satu saat pasti menjadi seorang ayah kanggo selake ben seorang ibu kanggo ibinikan malain anak ni kata usah takut ketika catatannya esen nika bener sedang-kadang ring sepuh ni ketakut ke anak takut apa takut cuekin anak takut iambulin anak takut siapa ben anak padahal sampean menanamkan satu kebaikan yang pada saat itu dirasa menyakitkan satu saat akan disadari oleh anak bahwa semua itu adalah bentuk kasih sayang dari ring sepo ya akad dia sampean moduk mangken nih kan kangkui santri tak sadar pasti mikir ring sepo jete kena abe buang jauh dari Selok bahkan dari Kali Lengkong jauh nelebet kama piket nol sabe dan nak mak teh kesarah kangko
Cereng tangkan cewek sibuk main HP, bersenang-senang. Itu bukan tega nih. Tapi itu bentuk kasih sayang ring seko. Sampeyan kudu paham ini kan. Kemudian wala yudmiru li muslimin ghishan wala durran. Rasulullah itu tidak pernah menyimpan dendam dan juga tidak punya tujuan berbahaya kepada orang. Caleh nggak apa caleh nah ke Rasulullah, tidak ada sedikit pun perasaan Nabi yang kemudian timbul perasaan ingin membalas. Ini kesopo. Man nadhara fi wajhihi alima annahu laisa bi wajhihi kadzab. Barang siapa yang memandang wajah Rasulullah, maka orang yang memandang itu sudah tahu kan, bahwa wajah semacam ini tidak ada indikasi kebohongan. Dah iya dah kan. Orang ni kemandeng Rasulullah, ajeling muan Nabi nikah sudah menunjukkan orang sendik muang ada tak kira jongo-jongan orang. Faham maksudnya? Ajeling dari muan melolo, muan Nabi itu bukan muah orang si ahli berbohong, tidak. Benih muah pendendam bukan, tapi memang muka dan wajah kasih sayang. Weda orang sepancen dari penampilannya di situ bengis orang ah. Jeling lagi enggak dendaman, tapi ternyata tidak. Beda orang di situ jeling dari kekalem, tapi dendaman, banyak menipu. Tapi Rasulullah cocok kan? Zahirnya di situ ketampanannya menunjukkan ketulusan hati dan kasih sayang dari baginda Nabi. Secara hakikatnya pun sama. Jadi nikah umpama Rasulullah itu pergi ke luar negeri, kemudian di bandara diperiksa, dicek, kayaknya para penjaga itu tidak akan meriksa. Kenapa? Karena tidak mungkin wajah semacam Rasulullah itu wajah pembohong, itu tidak mungkin. Beda dengan kita. Mengguleben sambian deh kadang wajahnya wajah munafik. Guleben sampean ini kadang ya kayak beneran kayak ungguan tapi congoco. Iya congoco tapi kayak congoco tapi ungguan sulit ditebak kalau kita ini. Pon wa kana sallallahu alaihi wasallam laisa bigammazin wala ayyab. Beliau tidak pernah berbohong dan juga tidak pernah menipu, tidak pernah menyacat, artinya mencela. Ketika Rasulullah itu bahagia, maka seolah-olah wajah beliau itu sama dengan sepotong rembulan, bulan purnama. Ketika beliau berbicara adabu terhadap manusia, maka seolah-olah manusia itu memanen satu buah yang manis dari kalamnya beliau. Oleh faidah, setiap orang sebuda buan ben Rasulullah pasti beda olehna, dan oleh nikah sangat manis. Ketika Rasulullah itu mesem, maka senyumnya Rasulullah itu sangat-sangat adem, bahkan nganto misla habbil ghamam. Secara makna muradnya di situ seperti udan es salju. Senyuman Rasulullah itu manis, bahkan menyejukkan ke hati. Ya Allah, mana jeling guleben panjenengan kadang. Ya Allah, kadang banyak tertipu kadang. Ajeling nak anak santri nerangaki kitab amesem, kata mesem maro kata. Apa sih kau memboleh kemarin ya? Cik beda seturun, namun seru omong cik pinter. Semua ada makna-makna yang begitu luas jika dijabarkan itu. Ya. Begitu juga senyuman saya pun juga banyak yang tertipu pada yang nak kena santri. Kadang beda orang nikah saking belisa gelek. Dongguan. Kiki langsung gelek. Kulit dingin pernah. Pondok Mur Sabu. Buat ustad ni kekiran ke santri. Anak pemakiran. Cek ben malam beda takziran popo ben sabu pasti tampil dengan asyik tahu ya.
Tak teman absen, sitong ni pasti tampil. Salah le tampil ki ngece ke sebelis ni kan. Letih dotong ustaz sebelis ni ke dot. Agelak kan. Warai gelak bahaya gelak jangan gue lagi. Karena pada saat itu saya jadi penonton. Mak gelak ustaz, tapi kayaknya bahaya gelak ngari. Ternyata ungguan kan. Etokol sarang de napanya man rancaan dun apa karo sampai ancur. Ini senyuman yang mematikan. Jadi agak amesem nih kadang di situ nyengak ke hati kadang. Nika masya Allah, man Rasulullah tidak gitu. Wa idza takallama fa ka'annama ad-durru yaskutu bin dzalikal kalam. Ketika Rasulullah itu berbicara maka seolah-olah ada intan permata yang jatuh dari pembicaraan Rasul itu. Ya, berbanding terbalik dengan kita. Kadang gula panjenengan men budawan altoan sampai si altoan niki benih mutiara kalau aja tampanen cupa-cupa bentuk meruknya itu kalau kita jadi boleh pas laku cerita benjakan jan semak benih ondem gak sih benih gerimis gitu ya. Wa idza tahaddasa ketika ini belum wa idza tahaddasa lan ing dalem nalikane cerita-cerita sapa nabi fa annal miskah moga kaya-kaya sak temene misik iku yakhruju metu apa al miskah min fihi saking tutuke nabi min fihi saking tutuke nabi. Ketika nabi bercerita maka seolah-olah ada bau parfum misik yang berseliweran pada saat itu keluar dari lisan Rasulullah. Jadi orang ini kesenang menceritakan Rasulullah, tambah semak tambah senang, apa tambah room kan? Abab bau lesan saya keluar dari Rasulullah ini kan padanya bau misik kan? Misik itu salah satu minyak termahal karena baunya yang harum dan juga awet. Mengening kegelampih sasa kadang gi bau room kan? Jika Rasulullah menggulaban sampian cuma tambah jauh itu lebih baik. Aduh sedeng gadeng. Acara tah seneng pas dadi sesa sing ngedingake. Ya Allah. Wan wa idza marra bi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra fihi wallahu a'lam bissawab.